Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma wa barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya'i wal mursalin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbana ya karim. Al ikhwan wal akhwat fid din, azani wa iyyakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Muqarrabin, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan syukur kepadanya atas nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat karunia, kesempatan dan kesehatan, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu maqam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan mereka apa? Pertama, di hadis yang lain disebutkan yadhkurunallaha, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain disebutkan yatluna kitaballah, mereka mengkaji Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, ada kegiatan belajar mengajar, ada kegiatan saling nasihat menasihati dalam kebaikan, ada kegiatan taklim, ada kegiatan tadris atau yang disebut dengan kajian. Apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang berkumpul di tempat itu, maka apa kata Nabi? Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di tempat itu. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala turun di tempat itu. Wa haffathumul malaikah, kemudian mereka dinaungi oleh para malaikat. Disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin, di antara tafsir daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan apa? Para malaikat turun ke majelis-majelis ilmu adalah apa? Ridhan li talibil ilmi, adalah bentuk ridho kepada mereka para penuntut ilmu. Disebutkan oleh para ulama, apakah di antara bentuk keridhaan para malaikat terhadap para pencari ilmu? Kata para ulama adalah yu'amminuna du'aahum. Mereka para malaikat akan mengaminkan setiap doa orang-orang yang ada di majelis tersebut. Jadi ketika kita di majelis ilmu, awali setiap majelis kita, baik itu majelis Al-Qur'an, baik itu majelis tadris, baik itu majelis kajian, awali dengan banyak berdoa. Karena di situ para malaikat, kata para ulama disebutkan dalam kitab-kitab bahwa yatrukuna tayran, mereka meninggalkan apa? Mereka berhenti terbang, kemudian merundukkan sayap-sayapnya, menaungi para penuntut ilmu untuk mengaminkan doa-doa mereka. Jadi menarik sekali ini. Jarang di antara kita memahami ini, bahwa di setiap kajian itu jangan pernah berhenti lisan kita untuk mengemukakan doa, apalagi di awal-awalnya tuh. Sebelum kita duduk di majelis ilmu, setelah kita duduk di majelis ilmu, mulai dan awali dan akhiri dengan berdoa. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Sesungguhnya ternyata ada orang-orang yang lebih selebritis daripada selebritis. Ada orang-orang yang lebih artis daripada apa? Artis. Ada orang-orang yang lebih terkenal daripada orang yang terkenal. Orang yang terkenal di bumi ini adalah orang yang terkenal biasa saja. Dikenal di kalangan masyarakat adalah orang yang biasa saja.
dikenal di kalangan media sosial adalah orang yang biasa saja. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang-orang yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara penduduk langit. Siapakah mereka? Mereka yang duduk di majelis ilmu. Jadi saat ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala hikmahnya memilih kita semua untuk sama-sama menjadi orang-orang pilihannya, menjadi selebritis dan artis-artis langit. Dengan tidak sadar, ya. Terlepas dari apapun profesi kita di luar masjid, ada yang di pasar, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang di kantor, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi dosen dan lain sebagainya. Kita semua di sisi Allah itu sama, tapi saat ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua untuk menjadi orang-orang pilihannya, disertai dengan hidayahnya untuk menjadi orang-orang yang terkenal di mana? Bukan hanya di bumi, tapi di mana nih? Di langit. Allah sebut-sebut di antara malaikat, Allah sebut-sebut di antara penduduk langit yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala haqqa syukri, dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa salawat diiringi salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashra marratin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Dan 10 salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti mendoakan hambanya, tetapi adalah naungan rahmat untuk hamba-hambanya, ampunan untuk hamba-hambanya. Maka hendaknya kita bersalawat kepada baginda tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah ragu, apakah salawat kita ini sampai kepada Nabi hanya karena 14 abad yang lalu Nabi meninggalkan kita, hanya karena kita belum pernah bertemu dengan Nabi, hanya karena kita sama sekali tidak pernah bermimpi dengan Nabi. Ingat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu alayya fa inna salatakum la tablughuni aina ma kuntum. Ringan-ringanlah lisan kalian untuk bersolawat kepadaku, menyapa diriku meskipun aku tidak di hadapan kalian. Apa kata Nabi? Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian la tablughuni aina ma kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Mau itu di Mojokerto, mau itu di Tasik, di tempat saya, dimanapun kita berada. Maka alhamdulillah saat ini Allah memberikan maunahnya untuk kita bisa memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di sini ada yang belum kenal saya, tak kenal maka tak sayang, begitu Pak ya? Kurang lebih ya. Kalau bagi saya tak kenal maka tak aruf, ya. Jadi saling mengenal satu sama lain. Nama saya Nurul Arifin. Biasa di tempat-tempat kajian dibilang Arifin Al-Qomari. Kenapa Al-Qomari? Bapak saya namanya Komar. Jadi saya min juz'il Qomar. Kalau dalam bahasa Arab, saya adalah bagian daripada keluarga Bapak Komar, gitu, kurang lebih. Saya asal dari Tasikmalaya. Salah satu teman saya juga datang, ini Ustadz Azam. Itu beliau yang nyender di tiang ini. Masya Allah, dipertemukan baru tadi ini Pak. Ternyata ada banyak orang Tasik di sini. Termasuk beliau nih Ustadz Azam. Nanti bolehlah di sini dikasih kesempatan untuk mengimami Pak ya. Beliau ini insya Allah. Mudah-mudahan beliau juga bisa lebih erat lagi bergabung dengan kita dan bisa menjalin ukhuwah lebih kuat lagi bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya asal dari Tasikmalaya. Di sini saya katakan safar dari perjalanan hidup saya ke sini, ke tempat mertua Bapak Eko dan istri saya, anaknya beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kami keluarga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan momongan anak yang saleh dan salehah, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di malam Rabu ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada saya untuk bisa bersama-sama belajar bersama Bapak dan Ibu semuanya di majelis Muqarrabin ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah sababiyah dipertemukan kembali kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat menarik sekali di mana saya ditanya tentang tema apa yang mau dibawakan Ustaz, katanya. Saya bilang bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh berkah. Namun sayangnya banyak di antara kita yang lupa dengan keberkahannya itu.
Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita bisa memanen, menuai keberkahan tersebut di bulan apa? Dzulhijjah. Dan jangan sampai kita lalai terhadap keberkahan-keberkahan ini. Sedikit saya kupas tentang berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Apa yang disebut dengan barokah? Banyak di antara kita yang menyebutkan semoga harta kita ini berkah, ya kan? Semoga umur kita ini berkah, semoga apa yang kita lakukan ini berkah, semoga perdagangan kita ini berkah. Saya bertanya, apa yang disebut dengan berkah itu sendiri? Sedikit saya jelaskan tentang berkah. Menurut para ulama, yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khairi, semakin bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan harta kepada kita, kemudian harta itu terus-menerus mengalir dalam kebaikan, maka itulah apa? Pertanda bahwa harta itu apa? Berkah. Umur misalkan, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita jatah umur. Ketika umur kita itu semakin hari semakin bertambah kebaikan, pertanda bahwa umur kita ini adalah apa? Berkah. Jadi kesimpulannya adalah berkah itu di mana segala kebaikan bertambah. Ketika dalam keterangan disebutkan bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh berkah, pertanda bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang bertumpuk-tumpuk, silih berganti, terus mengalir kebaikan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan nih dengan hujan keberkahan di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Maka menarik sekali materinya malam ini adalah menuai berkah di bulan Dzulhijjah. Gimana sih caranya kita mendapati keberkahan bulan Dzulhijjah ini? Terutama yang sering sekali dibahas namun banyak dilalaikan oleh kita adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saya di sini sampai jam berapa, Pak? Sampai salat Isya? Boleh saya tambah? Insya Allah nih saya besok, insya Allah besok ini sudah ada tiketnya Pak Yusuf. Jadi besok saya insya Allah pergi kembali ke Tasikmalaya karena masih ada amanah di sana Pak, belum ada yang meneruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada. Untuk malam ini insya Allah pembahasannya adalah tentang menuai keberkahan di bulan Dzulhijjah. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan Dzulhijjah. Tentang bulan Dzulhijjah. Sebelum kita bahas beberapa keutamaan baik itu amal, perbuatan qauliyah dan fi'liyah yang ada di bulan Dzulhijjah, kita ketahui dulu berapa banyak dan ada apakah di bulan Dzulhijjah. Seperti apa Allah dan Rasulnya mensifati bulan Dzulhijjah. Tentang bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan keutamaannya dalam Al-Qur'an, termasuk bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan Muharram. Bulan yang diharamkan di dalamnya peperangan. Dan lebih spesifik lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini pada surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin ashr. Para ulama tafsir memaknai kalimat wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, kata para ulama termasuk Ibnu Abbas, Ikrimah dan Suddi, para ulama tafsir, mereka menyebutkan bahwa makna wal fajri di sini adalah fajru yaumin nahri khassah, adalah fajar waktu subuh di hari Idul Adha saja. Jadi khusus yang Allah gunakan sumpah pada surat Al-Fajr di ayat pertama ini adalah waktu fajar di hari apa nih? Di hari Idul Adha. Sebagian ulama tafsir menyebutkan seperti itu, sebagiannya berbeda pendapat. Yang paling dititik tekankan adalah di ayat kedua, walayalin ashr. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Para ulama menyebutkan, di antara ulama tafsir yang paling fenomenal, seorang ulama tafsir di kalangan para sahabat yang beliau didoakan secara langsung dan dibina, ditarbiyah oleh Nabi di rumahnya. Beliau adalah siapa? Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sekali lagi, Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu mufassir sahabat, di antara ahli tafsirnya para sahabat, yang didoakan secara langsung oleh Nabi, Allahumma alimhu Allahumma
faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarilah dia tentang tafsir. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi seorang ahli tafsir para sahabat. Di antara ulama tafsir yang berpendapat bahwa walayalin ashr di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang berpendapat tentang tafsir ini yang pertama adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Masruq ibn Ajda atau yang disebut Masruq al-Ajda. Beliau adalah anak angkatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian salah satunya lagi adalah Mujahid yang beliau menjadi guru-gurunya para mufassir termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir dalam ayat apa? Walayalin ashr di sini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama ini menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala di mana ke-10 hari ini memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hadisnya, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari-hari yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah apa? 10 hari pertama di awal-awal bulan Dzulhijjah. Timbullah pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi SAW menimpali dalam hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidaklah ada hari-hari al-amalu shalihu fihi, di mana amalan-amalan soleh di dalamnya ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa hadhil ayyam, kecuali di hari-hari yang ada di awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu yang mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah, sangat menarik sekali ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ternyata kata Nabi SAW tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh apapun itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain disebutkan azka indallah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ditambah oleh Nabi wa a'zama ajran, dan lebih besar pahalanya, illa hadhil ayyam, kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Subhanallah, ada banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, termasuk segala bentuk amal soleh, baik itu yang lahiriah ataupun yang batiniyah, baik itu yang qauliyah ataupun fi'liyah, seluruhnya a'zamu ajran, dilipat gandakan dan dibesarkan, diagungkan pahalanya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali untuk kita betul-betul menjadi seorang muslim yang beruntung, menyempatkan hari-hari dan sela-sela waktu kita untuk memenuhinya dengan segala amal-amal soleh seperti apa yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kemudian untuk meraih keberkahan-keberkahan di bulan Dzulhijjah ini, ada beberapa amalan yang betul-betul disunnahkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan diteruskan oleh para ulama. Di antara amalan-amalannya setelah kita bahas tadi keutamaannya bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti apa, bagaimana amal soleh dilipat gandakan pahalanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, bagaimana Nabi menyebutkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita memilih, tinggal kita memanage waktu kita, tinggal kita memperhatikan cara-cara dan praktek-praktek bagaimana supaya kita betul-betul menuai keberkahan dan bisa mengambil keberkahan pahala di bulan Dzulhijjah ini. Setidaknya akan saya sebutkan di antara amalan-amalan yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini adalah al-iktsaru bin nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak amalan sunnah dalam segala bentuk dan dalam segala aspek,
dalam segala lini dan dalam segala segi, baik itu perkataan atau itu perbuatan, baik itu ibadah qauliyah ataupun ibadah fi'liyah. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Di antara sunnah yang paling harus kita perhatikan ada 3 sunnah. 1, perhatikan sholat sunnah, perhatikan sunnah-sunnah kita dalam sholat, terkhusus di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Perhatikan sholat qiyamul lail kita, perhatikan sholat duha kita, perbaiki kembali tumakninahnya, perbaiki kembali kekhusyuannya, perbanyak kembali jumlahnya untuk kita lebih khusyuk lagi, lebih mentadaburi lagi. Yang tadinya kita biasa sholat duha 2 rakaat tambah jadi 4 rakaat. Yang tadinya kita biasa sholat tahajud, misalkan hanya sholat witir saja 1 rakaat atau 3 rakaat, maka ditambah menjadi 5 rakaat atau 7 rakaat atau 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Di antara amalan sunnah yang paling harus kita perhatikan adalah amalan-amalan sunnah dalam sholat, termasuk ibadah-ibadah nawafil sholat. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah kita perhatikan. Sebelum fajar kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah fajar, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, kemudian ba'da maghrib, kemudian sebelum dan sesudah isya, dan seterusnya. Kita tambah lagi kuota amalan sunnah dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang harus kita perhatikan adalah amalan sunnah asyam, berpuasa. Berpuasa menjadi amalan unggulan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan saking menekankannya, saking ditekankannya, salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang menjadi kibaru hayatil ulama di Mekah Al-Mukarramah pada zamannya, bahkan beliau dinisbatkan sebagai kibarul ulama, para panutannya para ulama, yang beliau sekarang sudah tidak ada, Allahu yarham. Apa kata beliau? Dianjurkan untuk seorang muslim memenuhi dari tanggal pertama sampai tanggal 9, diawali dengan puasa, ditutup dengan puasa, dipenuhi hari-harinya dengan puasa. Di antara kita, siapa yang mampu untuk berpuasa penuh dari awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, karena di tanggal 10-nya haram kita berpuasa. Kenapa? Karena tanggal 10 ini adalah apa? Hari Raya Idul Adha. Waktunya orang nyate, waktunya orang gulai, masa kita puasa? Jadi apa? Haram seseorang berpuasa di hari itu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kata para ulama, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditinjau daripada umumnya hadis tadi, maka silahkan untuk berpuasa penuh dari hari pertama sampai hari 9. Adapun di antara kita misalkan ada yang tidak mampu untuk melaksanakan itu, maka ada puasa yang di bawahnya lagi, adalah apa? Puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. Atau masih tidak bisa puasa Daud, ada lagi puasa Senin dan Kamis. Setidaknya puasa Senin dan Kamis jangan kita tinggalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kalau misalkan yang Senin Kamis masih belum bisa, ada lagi puasa yang jangan sampai di bulan Dzulhijjah ini kita tertinggal dengan puasa itu. Yaitu puasa apa? As-shaumu yaumi Arafah. Puasa di hari apa? Arafah. Hari di mana mereka berdoa berwukuf di Arafah. Begitu pula kita di sini berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Yang mana di hari Arafah itu doa-doa dikabulkan. Setiap istighfar yang bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka sesulit-sulitnya kita, sesusah-susahnya kita, setidak tidak mampunya kita, jangan sampai di 10 hari pertama ini 1 hari Arafah kita tidak berpuasa. Kalau misalkan kita untuk berpuasa sepenuhnya tidak bisa, tidak mampu. Untuk berpuasa Daud juga tidak tidak mampu. Untuk berpuasa Senin Kamis juga tidak mampu. Jangan sampai di hari terakhir penutup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita tidak berpuasa, yaitu di hari Arafah.
Maka salah satu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah salah satunya juga apa? Puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Bagaimana pahala puasa di hari Arafah? Ini sudah ma'ruf sekali, sudah masyhur. Bahkan ini sering sekali dibahas mungkin oleh setiap ulama, oleh ustadz di masjid-masjid kita, oleh teman-teman yang kultum dan sebagainya. Pahala puasa Arafah itu apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Sanatain kata Nabi, 2 tahun yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun ke belakang, 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Terlepas dari dosa-dosa besar. Sekali lagi, terlepas dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu harus ada taubatan nasuha. Beda lagi nanti pembahasannya. Kalau diselesaikan pembahasannya sekarang sampai jam berapa Pak? Jam 10 mungkin. Boleh Pak Yusuf? Baik, hadirin azani wa yakumullah, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya amalan-amalan sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama tadi, sholat-sholat sunnah kita perhatikan di 10 hari pertama ini. Yang kedua adalah puasa-puasa sunnah kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah apa? Ad-du'a. Perbanyak berdoa. Perbanyak apa? Berdoa. Dalam sebuah hadis marfu' disebutkan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukthirud du'a, memperbanyak berdoa fi ashri dzul hijjah, di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Nih, cara kita untuk mendapatkan keberkahan bulan Dzul Hijjah adalah, salah satu caranya adalah apa? Memperbanyak berdoa. Bangun tidur kita berdoa, setelah tahajud kita berdoa, setelah sholat 2 rakaat sebelum fajar kita berdoa, setelah sholat juga kita berdoa, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu di mana doa kita ini lebih dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang pernah saya sebutkan dalam kultum adalah kapan? Di waktu sujud dan sebelum salam. Di antaranya itu. Kemudian salah satu waktunya adalah apa? Di antara adzan dan iqamah. Salah satu guru saya, syekh saya mengatakan bahwa ketika beliau pulang dari umroh, saya bertanya kepada beliau, Ustaz, bagaimana caranya antum katanya tidak punya tabungan? Beliau bilang ke saya, tidak punya uang dan lain sebagainya itu ini. Apakah amalan sunnah? Apakah ada trik-triknya? Apakah ada amalan-amalan khusus di mana antum bisa dipermudah untuk melaksanakan umroh? Dan hampir sekarang beliau mau pulang pergi umrohnya. Apa kata beliau? Mewasiatkan kepada saya, berdoalah di antara adzan dan iqamah. Memintalah di antara adzan dan iqamah. Sebab kata Nabi SAW, sesungguhnya waktu di antara 2 adzan itu, antara adzan dan iqamah itu adalah waktu mustajabatud doa, di mana doa kita ini diijabah. Kita yang punya utang, selesaikan hutangnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita yang membutuhkan pertolongan, kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian dalam pekerjaan, diberikan ujian dalam bisnis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan inayah supaya dipermudah. Di mana salah satunya di antara waktu itu, antara adzan dan iqamah. Apalagi waktunya terletak di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ahra, lebih dekat kepada ijabah. Makanya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Yukthirud du'a. Beliau memperbanyak berdoa di bulan apa? Di bulan Dzul Hijjah, terutama di 10 hari yang awal ini. Yang padahal kalau mau dilihat-lihat Nabi itu surganya udah jelas nggak? Jawab, ini bukan Jumatan. Nabi udah jelas surganya? Jelas surganya Nabi? Jelas. Nabi yang memberikan syafaat? Iya apa enggak? Ya. Nabi amal solehnya banyak apa sedikit? Tolong dijawab, banyak apa sedikit Bu Pak? Yang kencang, banyak apa sedikit? Banyak. Salatnya Nabi banyak? Banyak. Puasanya Nabi banyak? Doanya Nabi pasti dijabah? Tapi berbarengan dengan itu Nabi masih memperbanyak doa. Kita surga udah jelas belum? Surga kita udah jelas belum? Hatta saya pribadi Pak,
masih bingung kalau ngaca itu nih wajah nanti naudzubillah min dzalik apakah akan di neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah akan di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Mata yang saat ini kita pakai untuk melihat, apakah mata ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga atau justru dibakar oleh para malaikat dalam neraka? Telinga yang biasa kita perdengarkan, apakah telinga ini akan menjadi telinga yang mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di surga atau justru menerima teriakan para malaikat penjaga neraka? Ya kan? Kita masih belum jelas. Masa kita masih mau meninggalkan berdoa? Memperbanyak apa? Berdoa. Sekali lagi, di antara sunnah Nabi SAW adalah apa? Sunnah memperbanyak berdoa, khususnya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Mulazamatul dzikri. Sering-sering membasahi lidah kita dengan berzikir. Nabi SAW ya'muru fihi, memerintahkan umatnya, memerintahkan keluarganya, memerintahkan para sahabat bil iktsari minat tahlili wat takbiri wat tahmid, untuk memperbanyak berzikir, tahlil, takbir, tahmid, tasbih dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir yang lebih spesifik lagi seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari, seorang imam ahli hadis. Imam Bukhari ini adalah pemimpinnya para ulama hadis. Beliau adalah puncak daripada juara umum orang yang meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sekian ribu, sekian juta hadis yang beliau hafal, beliau saring sehingga menjadi 300.000. Dari yang 300.000 beliau saring jadi 1.000, jadi 100.000. Dari yang 100.000 beliau saring jadi 7.000 hadis. Makanya dinisbatkan talaqqathul ummah bil qabul, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala adalah hadis yang sahih, pasti sahih. Bahkan setiap menyimpan bab, menuliskan bab hadis dalam kitabnya, Abu Hurairah itu sholat 2 rakaat, sholat hajat. Makanya pantas beliau dinisbatkan sebagai imamnya ahli hadis. Apa kata beliau dalam kitabnya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Ibnu Umar, dulu Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, perlu diketahui nih, dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah adalah santri terdekatnya Nabi. Sekali lagi, Ibnu Umar dan Abu Hurairah adalah santri terdekatnya Nabi, yang Nabi tarbiyah, yang Nabi bina di dalam rumahnya sendiri. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seandainya Nabi mengizinkanku untuk aku bisa duduk di sampingnya ketika beliau buang hajat, maka aku akan duduk di sampingnya untuk mengambil ilmu dari beliau, untuk menulis hadis dari beliau. Tetapi demikian tidak boleh. Saking apanya nih Abu Hurairah? Saking rakusnya beliau terhadap ilmunya Nabi SAW. Bahkan dinisbatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi SAW, yang nanti diikuti oleh Ibnu Umar, diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan lain sebagainya, Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau juga sama, adalah santri tarbiyahnya Nabi, yang Nabi didik di rumahnya Nabi SAW. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika dalam sebuah safar, Ibnu Umar tiba-tiba keluar daripada safar itu. Beliau berangkat bersama teman-temannya, kemudian beliau apa? Menyingkir ke pinggir gitu, mencari satu tempat, menghindari teman-temannya. Kemudian setelah selesai, ketika Ibnu Umar itu ditanya, "Wahai Ibnu Umar, apa yang tadi engkau lakukan?" Apa kata beliau? "Dulu aku melihat Nabi SAW ketika safar, beliau berhenti di situ, kemudian beliau pipis di situ. Mohon maaf, tadi saya lewat ke situ, meskipun saya tidak mau pipis, yang penting saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW." Saking rakusnya beliau terhadap apa sunnahnya Nabi SAW. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yakhrujani ila suq. Mereka biasa kalau keluar ke pasar, itu biasa kan, orang kalau mau keluar ke pasar, mau berdagang, mau berjualan, atau mau jual beli, atau mau membeli sesuatu,
Beliau ketika keluar ke pasar itu apa yang beliau lakukan? Fi ayyamil asri, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yukabbirani, mereka bertakbir. Ini lebih spesifik lagi. Takbir yang mana? Takbir yang biasa kita lakukan di malam-malam Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu Pak. Ya nanti sambil ke pasar, mau jahar mau pelan-pelan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Lagi ngejahit, orang yang kerjaannya menjahit, atau misalkan yang bertani, orang yang sedang bertani, atau yang sedang bepergian, atau yang sedang safar, terkhusus di hari-hari ini perbanyaklah apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian apa? Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Kemudian manusia pada saat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ibu Umar dan Abu Hurairah ketika ke pasar mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian manusia di sekitarnya juga apa? Mengikuti. Orang-orang pada saat itu mengikuti. Yang berdagang mengikuti, yang berjual mengikuti, yang membeli mengikuti, yang menjual mengikuti, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin azani wa yakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara sunnah yang dianjurkan Nabi SAW adalah apa? Menyembelih hewan kurban. Sebagai penutup segala sunnah di 10 hari pertama ini adalah dengan berkurban bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang diberikan kemampuan. Tapi kadang manusia sebetulnya bukan tentang mampu. Saya pernah ditegur oleh satu orang. Ada satu video di situ yang menceritakan tentang seorang mbah-mbah lah katakan. Seorang lansia yang usianya di atas 60 tahun, hampir 70 lebih. Beliau hidup di sebuah gubuk dan ternyata kata takmir masjid tetangganya, beliau ini yang tua renta ini hampir setiap tahun berkurban. Subhanallah, hampir setiap tahun berkurban. Ketika diwawancara ditanya, ibu melakukan demikian kenapa? Saya ingin wafat menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa bekal ini. Subhanallah, kata beliau. Jadi kurban itu bukan tentang kaya atau miskin, bukan tentang siapa yang bisa membayar dan siapa yang bisa membeli, tapi apa? Tentang niat dan tekad yang kuat, tentang kemauan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menabung tiap hari katanya, sehingga tercapailah membeli seekor kambing kemudian berkurban. Begitu setiap tahun. Dan amalan berkurban ini adalah amalan yang paling besar, salah satunya di hari-hari Idul Adha ini, di hari-hari Dzulhijjah ini, di mana ini adalah amalan sunnah yang turun temurun dari nabi ke nabi, terutama Nabi Ibrahim, hingga diamalkan di syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka siapa di antara kita yang diberikan kemampuan untuk bisa berkurban, mari sama-sama kita saling bahu membahu untuk bisa mengerahkan tenaga, harta, dan pikiran kita untuk melaksanakan amal soleh ini. Kadang manusia sibuk musim batu akik. Dulu pernah musim batu ali sampai sini Pak? Batu akik yang kayak gini pernah? Dulu 10 juta 5 juta orang membeli apa? Batu akik. Musim burung, beli apa? Burung, sibuk. Wah, burung apalah tuh? Burung anis, burung parkit, lain sebagainya. Musim goes, baru-baru kemarin corona. Musim apa tuh? Musim goes. Orang sibuk beli sepeda bagus-bagusan. Oh, punya saya 3 juta, punya saya 5 juta, 30 juta, ada teman saya beli 30 juta. Musim ini, musim itu sibuk orang memikirkan gimana saya bisa punya itu. Sekarang di musim amal soleh, musim kurban, ada berapa orang yang tergiur cemburu melihatnya. Jadi sama-sama kita saling menasihati dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan di ceramah yang singkat ini bisa memberikan bekal khususnya untuk saya pribadi dan Umi, untuk seluruh jamaah kaum muslimin, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menolong kita semua untuk bisa mengamalkan segala sesuatu, segala ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Muqarrabin, saya pamit undur diri sekalian besok saya mau pulang ke Tasikmalaya. Mohon doa dan restunya, mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan, mudah-mudahan saya diberikan keistiqomahan di jalan dakwah, di jalan pertarungan perjuangan ini. Mudah-mudahan kami diistiqomahkan dan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.